Apabila kita minta restu, minta doa dan restu kepada kedua orang tua kita, ataupun kepada orang yang terdekat dari kita, kita minta doakan agar melancarkan rezeki dan kehidupan kita. Apakah hal ini termasuk syirik? Ada 3 syarat. Lepas dari 3 syarat ini, permintaan kita kepada makhluk boleh dan tidak syirik. Doa dan permintaan kita kepada makhluk, asal lepas dari 3 perkara ini, maka itu bukanlah permintaan yang syirik. Kita meminta kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Kita juga pernah minta tolong kepada makhluk. Minta tolong kepada teman, kepada orang tua, minta tolong kepada tetangga, kepada anak, kepada suami, kepada istri, kepada ustadz, kepada murid. Ada 3 hal yang harus dijauhi. Pertama, minta tolong harus ada 3 hal yang harus dipenuhi, mohon maaf. Bukan harus dijauhi, harus dipenuhi. Pertama, minta tolong harus kepada orang yang hidup. Kedua, minta tolong harus kepada orang yang hadir. Dia hidup dan hadir. Yang kedua, hadir. Ada di depan kita, terhubung dengan kita melalui alat komunikasi. Kalau kita membaca kitab para ulama dulu, mereka tidak membahas masalah ini. Karena di zaman mereka belum ada alat penghubung, alat komunikasi antara orang yang berjauhan tempat. Sehingga mereka hanya berbicara hadirnya saja, harus ada di depan kita. Gak boleh dia jauh lalu kita minta kepadanya sesuatu. Jadi syarat pertama harus hidup. Maka meminta kepada orang yang wafat adalah kesyirikan. Kedua, minta kepada yang hadir. Atau kalau tidak hadir di depan kita, kita terkoneksi dengan alat komunikasi yang sudah ada. Kalau tidak, bagian daripada kesyirikan. Dan yang ketiga, minta tolong kepadanya terhadap sesuatu yang mampu dikerjakan oleh makhluk itu. Jangan minta kepadanya hal yang tidak mampu dikerjakan oleh makhluk itu. Penuhi 3 syarat ini. Manakala permintaan kita terhindar dari meminta kepada orang yang sudah wafat, atau meminta kepada orang yang absen, gaib, atau meminta kepada sesuatu kepada orang, permintaan yang sebenarnya tidak sanggup dikerjakan oleh dia, manusia, atau selain manusia, maka ini adalah permohonan yang syirik. Kita minta kepada orang yang hidup. Dia masih hidup. Katakanlah namanya, siapa namanya yang bagus? Ya, Ahmad. Mohon maaf yang namanya Ahmad di sini. Dia masih hidup, selamat. Dia harus hadir atau terhubung, hadir di depan kita. Selamat. Permintaannya, tolong ambilkan sapu. Si Ahmad bisa nggak ngambilkan sapu? Bisa, berarti selamat. Permintaan kita kepadanya. Tapi kalau minta kepada Ahmad, tolong ya, itu hujan yang mau turun, pindahkan. Kita sudah meminta kepadanya sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Yang bisa memindahkan hujan itu Allah. Maka hak Allah telah kita berikan kepada Ahmad. Dan kita telah menyekutukan Ahmad dengan Allah. Karena yang bisa menurunkan hujan dan bisa menahan hujan agar tidak turun hanya Allah. Ini akidah kita.
Yang membuat hujan tidak turun, yang membuat hujan turun Allah satu-satunya. Nggak ada yang lain. Ini akidah yang hak. Kalau kita minta itu kepada Muhammad, kepada Ahmad, kepada siapapun. Walaupun kita minta itu kepada para nabi dan para rasul. Kita minta kepada malaikat. Yang satu-satunya menurunkan adalah Allah. Yang satu-satunya bisa menahan adalah Allah. Sehingga permintaan manusia kepada pawang-pawang hujan untuk menahan hujan di langit, di awan itu tidak turun adalah bahagian daripada kesyirikan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, sekarang pertanyaannya, saya datang kepada orang tua saya, minta didoakan agar kehidupan saya sukses. Apakah ibu kita masih hidup? Masih, selamat. Tapi kalau minta itu kepada ibu-ibu sudah terkubur, nggak boleh. Sebahagian datang ke kuburan ibunya, minta doa restu. Jangan. Apakah ibu kita hadir atau kita terhubung dengannya melalui alat komunikasi? Ya. Kita minta apa? Minta didoakan agar hidup ini sukses. Apakah ibu bisa mendoakan anaknya, mampu melakukan berdoa kepada Allah agar hidup anaknya sukses? Mampu nggak seorang ibu? Mampu, berarti aman dan selamat. Kita minta kepada orang yang hidup, kita minta kepada orang yang hadir, kita minta dia melakukan sesuatu yang bisa dia kerjakan. Begitu juga seorang murid datang kepada guru. Tolong doakan saya Pak Ustadz, tolong doakan saya Pak Guru. Agar nanti ketika ujian saya bisa sukses. Tidak salah. Asal terpenuhi 3 syarat yang tadi. Hal yang salah manakala salah satu di antara 3 syarat itu tidak terpenuhi. Dan ini sedikit lebih halus daripada itu. Yang akan kita bahas sekarang sedikit lebih halus daripada itu. Kita minta kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada kita kelak pada hari akhirat. Kita minta kepada Nabi Muhammad. Permintaan kita kepada Nabi Muhammad batil. Sekarang ini karena beliau sudah wafat. Beliau tidak hadir. Dan syafaat di akhirat adalah syafaat milik Allah. Syafaat milik Allah. Dengan dalil dari Al-Quran ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin darinya. Jadi syafaat di akhirat itu bukan Nabi Muhammad memilih siapapun yang dia suka. Tidak. Seorang penghafal Al-Quran yang diizinkan Allah memberikan syafaat kepada keluarganya. Orang yang wafat gugur membela agama Allah mati syahid. Meninggal dalam keadaan syahid. Diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat 70 orang daripada keluarganya. Bukan dia yang milih. Saya maunya memberikan syafaat kepada si Anu, kepada si Anu, kepada si Anu, kepada... Enggak. Akan tetapi Allah izinkan dia memberikan syafaat. Setelah itu Allah pilihkan siapa yang akan menerima syafaat. Begitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam urusan syafaat pada hari kiamat. Syafaatnya para nabi, syafaatnya orang-orang saleh, syafaatnya para wali, wali-wali Allah dari orang-orang yang bertakwa, syafaatnya penghafal-penghafal Al-Quran, syafaatnya orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Semuanya sama. Allah izinkan hal orang yang bersangkutan untuk memberikan syafaat dan Allah pilihkan siapa yang akan terima syafaat. Maka minta syafaat harus kepada Allah.
Dan doa yang benar dalam hal ini adalah, ya Allah, jadikan saya salah seorang di antara umat nabimu yang mendapat syafaat nabimu. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan seluruh syafaat milik Allah. Karena para nabi dan para rasul, orang-orang saleh yang tadi tidak bisa memberikan syafaat kecuali ketika Allah izinkan dan Allah tentukan siapa yang menerimanya. Maka jangan minta kepada nabi. Jangan minta kepada para nabi. Jangan minta kepada penghafal Al-Quran. Nanti di akhir berikan saya syafaat, dia nggak boleh. Karena dia tidak mampu memberikan kita syafaat. Itu meminta kepadanya untuk hal yang tidak mampu dia lakukan. Minta kepada Allah.